Langsung ke kebaktian sekarang, efeknya berdoa dan kurang berdoa. Efeknya apa kalau kita kurang berdoa? Kita langsung buka Lukas pasal 9, ayat 28 sampai 36. Saya bacakan dulu ya seluruhnya, oke? Yesus dimuliakan di atas gunung, begini firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Efeknya berdoa dan kurang berdoa. Hari ini saya mau jelaskan sesuatu yang mendasar sekali. Doa adalah sebuah seni yang tidak bisa sembarang dipelajari, harus orang yang sudah lahir baru atau lahir kembali. Tapi kalau Anda memang mau mempertajam satu skill, pertajamlah kemampuanmu untuk berdoa. Bukan hanya berguna untuk dirimu di masa-masa krisis atau kritis hidupmu, tapi doa itu sangat berguna buat orang lain juga. Kalau rumah Tuhan disebut rumah doa, jemaatnya nggak bisa berdoa gimana? Bisa berdoa itu penting loh. Karena itu akan nanti menjadi penolongmu di saat-saat kau butuh. Karena jalur dengan Tuhan itulah koneksi sesungguhnya yang kau perlukan. Kalau kita pelihara hubungan dengan orang-orang yang berkuasa atau yang pegang kunci, atau dengan orang tertentu kita melobi, supaya apa? Nggak ketinggalan informasi. Jangan sampai nanti ada apa-apa, kita tinggal di gua, kita nggak tahu, lalu kita kena celaka. Padahal sebenarnya sudah bisa dengar-dengaran, apalagi doa. Orang yang paling tahu segala sesuatu di hidup kita, yang sudah ada di masa depan kita, itu Tuhan. Tapi kita justru biasanya remehkan dan abaikan. Orang yang smart, cari Tuhan dulu. Dan cari Tuhan selalu. Doa itu penting sekali karena Tuhan yang pegang kunci kehidupan ini. Dan kita tidak bisa jauh-jauh. Onderdil kita semua itu dari pabriknya. Tuhan itulah yang menjadikan kita. Saya mau jelaskan di sini ayat. Kalau saya membaca firman, misalnya Lukas 9, itu biasanya satu kesatuan. Saya kalau baca Alkitab nggak suka begini, comot-comot ayat. Ayat mana, ayat mas itu ya oke. Cuman saya jadi hilang konteks. Kalau Anda baca Lukas 9 ini sungguh-sungguh very interesting. Gini ya, saya kasih spilling. Saya akan kasih bocoran bagaimana cara saya membaca pasal demi pasal. Tiap pasal itu ya, Yesus ngajar gini kok selanjutnya terjadi mujizat itu ya. Itu nggak ada yang namanya kebetulan. Nggak ada yang namanya kebetulan. Kenapa yang Tuhan sembuhkan itu orang tuli dulu supaya dia dengar firman. Nah waktu saya baca Lukas 9, di sini itu ada satu kejadian yang nanti saya lanjutkan di ibadah berikutnya. Kenapa ada berkat terlewat? Karena murid-murid Yesus pilih tidur daripada berdoa. Nanti bolehlah Anda curiga. Next-nya setelah kita baca kejadian di gunung ini, ketika murid-muridnya milih tidur daripada sembahyang, Anda boleh, kecurigaan Anda akan terbukti bahwa ayat-ayat berikutnya, story-story kemudian selanjutnya, nanti ya, si rasul-rasul murid Yesus ini kesleo semuanya dalam kehidupan. Nggak berdoa, nggak ada tuntunan. Biasanya malah salah tingkah. Nanti semua yang lainnya itu kekonyolan demi kekonyolan. Jadi semua perikop ayat-ayat ini ada hubungan dengan cerita berikut.
dan ada hubungan dengan cerita sebelumnya. Tapi terlalu luas dibahas seluruh pasal, saya kasih bocoran before and after-nya kira-kira seperti apa. Ini adalah cerita tentang doa, bukan tentang Musa dan Elia saja. Bukan hanya Yesus berubah rupa, Tuhan nunjukkan kuasa doa. Efeknya apa kalau kita berdoa? Efeknya apa kalau kita tidak berdoa? Bahkan kurang berdoa pun ada efeknya. Kita akan lihat. Kita lihat dulu ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Kalau Anda baca ayat sebelumnya itu banyak teachingnya Yesus. Yesus ngajar. Sesudah pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Anda harus tahu doa itu selalu akan menjadi hidangan pembuka dan penutup. Sebab kalau kita hanya mentah-mentah baca Alkitab tapi kurang berdoa, bahaya manusia kedagingan ini bisa menafsirkan Alkitab sembarangan. Dan kita punya daging itu cenderung kena jerat, yaitu hukum Taurat. Kita baca itu lalu kita rasa harus, tapi nanti penerapannya kita salah kaprah karena tidak dituntun oleh Roh Allah, tapi oleh hikmat kita sendiri. Doa itu memang tidak langsung kena ke kognitif kita. Kadang-kadang kita rasa sia-sia lah, ngapain lah kita itu muji Tuhan sampai nangis segala. Loh, nangis itu salah kalau pura-pura. Tapi kalau kita terjama emosi kita ikut-ikutan, I think Tuhan sedang mengurusi emosimu. Allah sedang melakukan sesuatu dan membentuk perasaanmu. Biarkan doa itu nggak langsung ke kognitif atau logika. Itu nanti bagian kebenaran. Tapi kebenaran kalau tidak disertai dengan hidangan pembuka dan penutupnya, kalau pintu depan, pintu belakangnya bukan doa, nanti kita pasti akan memanfaatkan firman. Ya. Karena tahu kebenaran berupa teori saja tidak akan mengubah seseorang. Ketika kita menghampiri itu hati kita itu hati ke hati dengan Tuhan, itulah doa. Dan firman itu berkuasa. Jangan lupa loh, setan pun bisa pakai firman. Waktu setan mencobai Yesus di padang gurun itu, dia berkata, bukankah ada tertulis, lemparkan dirimu, maka malaikat-malaikat akan menumpu kakimu, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Buktikan kau anak Allah. Tapi Yesus itu manusia berdoa. Kita tahu bahwa dalam sepanjang kehidupannya di atas muka bumi ini, he was a man of prayer. Dia berdoa kadang semalam-malaman. Tapi pagi-pagi murid-muridnya bangun, guru sudah tidak di situ. Di mana? Dia di Taman Getsemani berdoa, bukan hanya saat penangkapan. Itu tempat favorit Tuhan. Saya bersyukur pernah ke Israel, lihat tempat itu, bahkan tradisi mengatakan bahwa di pohon tertentu itu Tuhan seringkali saat teduh, karena ada pohon-pohon di situ yang usianya ribuan tahun. Ya kita tidak tahu kepastiannya, tapi kita tahu Tuhan Yesus adalah manusia berdoa. Sebagai manusia yang berdoa, hatinya dituntun Bapa, bukan sekehendaknya. Setan pakai ayat pun Yesus tahu bagaimana melawan. Ini ayat kamu comot sembarangan. Karena ketika hati orang tunduk pada Tuhan, maka firman Tuhan akan berkuasa dalam diri orang itu. Saya ingin mengajarkan pada Anda, kalau kita hanya menyelidiki firman, tapi kita tidak sungguh-sungguh berserah dalam doa, lama-lama kita jadi Farisi. Yesus pernah negur begini, kamu selidiki ayat-ayat firman ini, padahal setiap ayat itu bicara tentang aku, namun kamu tidak pernah mau datang kepada aku supaya diselamatkan. Luar biasa Tuhan menegur ahli-ahli Taurat. Inilah sebabnya banyak orang Kristen datang ke gereja bisa dengar khotbah. Memang saya tidak ajarkan supaya kita itu mengadili orang berdasarkan penampilan, jangan. Jangan kita itu kasat mata lalu menghakimi. Kita kan tidak tahu hati. Tapi kita jangan menilai orang lain, nilai diri sendiri. Nah kalau kita pada saat puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, kita diam. Bukan karena kita mau diam, kita nggak tahu mau ngapa. Dan waktu doa juga kita hanya toleh kanan, toleh kiri. Loh, sekali lagi loh ya, disclaimer dulu. Saya tidak mengajarkan ini agar orang-orang di dalam gereja itu menghakimi orang yang duduk di bangku sebelah. Atau lihat-lihat kanan kiri, mata itu jangan jelalat mata. Fokus ke Tuhan. Tapi ada orang-orang Kristen datang ke gereja, bisa dengar khotbah, tapi nggak bisa berdoa. Kemungkinan
kemungkinannya adalah orang itu adalah orang Kristen tradisional yang tidak pernah sungguh-sungguh lahir baru. Karena itu dia nggak ngerti doa itu apa. Dia nggak connect gitu loh, wifi-nya dengan Tuhan itu nggak connect. Nggak connect. Jangan dihakimi, tolonglah orang-orang itu. Dan sebagai pendeta, gembala, saya harus menantang terus siapa di sini yang belum lahir baru. Siapa yang belum pernah terima Yesus. Kalau kita belum pernah terima Yesus dalam hati kita, ya susah berdoa ngomong sama siapa. Saya pernah zaman dulu, karena saya dari kecil Kristen, saya ngerti ini. Tapi saya hanya Kristen secara lahiriah. Saya tidak pernah lahir kembali. Kristen sejati itu lahir kedua kali, bukan lahir pertama langsung Kristen. Waktu dulu ya, saya pertama kali masuk ke gereja yang bukan hanya nyanyi himnal. Karena zaman dulu saya itu pernah ke gereja, waktu kecil, nggak ada yang salah dengan ini. Cuman saya nggak pernah ditantang oleh kakak-kakak rohani di tempat untuk saya terima Tuhan. Jadi saya nggak ngerti yang namanya menerima Yesus, punya hubungan pribadi dengan Allah. Itu saya nggak ngerti semua. Saya kira ya sudah, inilah gereja itu liturgi. Jadi dulu kalau kita nyanyi itu bacanya itu buku. Nggak ada yang salah dengan itu sekali lagi. Tapi saya nggak pernah ditantang lebih. Jadi kalau kita nyanyi itu nyanyi tentang Tuhan. Singing about God. Ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri juga nggak apa-apa. Tapi ketika saya masuk ke sebuah gereja, dulu waktu saya sekolah di Kanada, saya tiba-tiba dijangkau oleh sekelompok orang-orang yang beda dengan cara saya dibesarkan di gereja sebelumnya. Saya nggak ngerti yang gini, karena mereka bukan singing about God, mereka singing to God. Mereka bukan menyanyi tentang Tuhan, mereka nyanyi kepada Tuhan. Mereka bukan mengaminkan doa orang yang berdoa dan berkata amin, amin gitu aja. Tapi mereka semua diajari untuk berdoa kepada Allah. Wah, ini susah. Jadi pada waktu saya masuk di tengah-tengah kelompok orang-orang yang Pentakosta ini, bukan hanya bahasa lidahnya yang membingungkan saya, apa ini? Tapi waktu saya masuk sana mereka semua merem, bukan lihat buku, itu sesuatu yang aneh bagiku. Kami memuji kebesaran-Mu. Semua orang angkat tangan begini, ada yang merem, ada yang nangis. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Semua ada juga yang gak merem, melek matanya tapi lihat ke depan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya itu di antara jemaat. Saya lihat teman saya yang jangkau saya itu nyanyi sambil lihat ke depan. Di depan ada WL, pemimpin pujian, dan satu rombongan orang. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya itu otomatis reaksinya gini. Saya lihat dia ngomong kami memuji kebesaran-Mu, saya lihat WL-nya. Kamu memuji kebesaran orang itu. Paham maksud saya? Saya nggak bisa lihat Tuhan dalam suasana itu. Karena sebenarnya meskipun saya Kristen, hatiku tuh sekuler sekali. Zaman dulu. Jadi saya bilang kami memuji kebesaran-Mu. Semua lagi lihat ke depan. Kebesaran siapa, Rek? Saya bilang begitu sama teman saya. Kebesaran siapa? Shh. Saya digituin. Oh ya sudah, ya sudah. Kebesaran siapa maksudmu? Kami memuji kebesaran-Mu. Ada yang merem. Waktu merem saya liatin teman saya di sebelah kiri, saya merem. Kamu merem itu kenapa? Ajaib Tuhan. Saya gak punya hubungan dengan Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya lihat orang sebelah kiri saya. Kebesaran pendetanya. Ajaib Tuhan. Dalam hati saya, siapa Tuhan? Saya Kristen loh ya, lahir saya Kristen. Mama saya sudah antar saya ke gereja. Tapi seperti ini aneh bagi saya. Karena saya ngertinya semua itu hanya liturgi dan baca sesuatu yang sifatnya agamawi. Kita nyanyi tentang Tuhan. But when they're singing to God, I don't have that. Saya tidak punya sesuatu yang mereka miliki. Dulu saya kira mereka gila. Dulu saya kira mereka tidak waras. Apalagi ketika mereka berbahasa roh. Wah sudah dewe-dewe sendiri-sendiri. Seperti seolah-olah masing-masing itu punya mesbah. Masing-masing itu curhat sama Tuhan. Wah yang kayak gitu saya benar-benar rasa left out deh. Untungnya nggak sepanjang ibadah kayak gitu. Paling cuma 5 menit di tengah-tengah praise and worship. Untung. Tapi saya terus terang merinding. Saya rasa ada something. Ada sesuatu yang mereka miliki yang aku tidak punya. Sampai seorang kakak rohani berkata, Philip, kamu perlu, you should accept Jesus in your heart. What? Nah kita sudah biasa mungkin dengan skenario ini kita datang ke gereja, tapi nggak semua orang bisa berdoa. Dan kalau kita nggak bisa berdoa nanti ketika kita sekarat misalnya, jangan sampai dalam nama Yesus, tapi jika
sangat-sangat cupu bahasa anak-anak muda. Sangat-sangat lemah sekali. Kalau waktu itu kau bergantung pada doa orang, pray for me. Waktu kita sudah ada di ranjang dan tidak bisa berbuat apa-apa, pray for me. Dan kita nanti akan menjadi orang yang menggapai Tuhan lewat tangan orang lain. Siapa yang bisa tolong saya? Celaka kalau di masa itu baru kau belajar berdoa. Bangun hubungan dengan Tuhan itu sekarang. So kalau kita tidak berdoa, kita tidak punya kekekalan. Kita tidak punya pegangan. Tidak semua orang Kristen di gereja bisa berdoa. Karena tidak semua orang Kristen lahiriah punya hubungan dengan Tuhan. Karena itu saya dorong Anda. Doa harus menjadi nafas hidupmu. Mulailah sekarang mumpung sehat. Mumpung masih muda. Mumpung masih sadar. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, you see, setelah Yesus ngajar, diakhiri dengan apa? Dia bawa 3 muridnya yang paling dekat, naik ke atas gunung untuk berdoa. Yesus tidak berhenti sampai memberi mereka seminar. Boleh dikatakan menu penutupnya semua KKR seminar Yesus itu selalu penghujungnya adalah doa. Dari ayat ini, ayat 28b saya menyimpulkan. Saya baca sekali ayatnya. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Berarti Yesus memuridkan kita lewat jam-jam doa yang disengaja saya ulang. Yesus memuridkan kita lewat jam-jam doa yang kita sediakan untuk Tuhan. Selain di dalam gereja ini juga pemuridan, tapi waktu Anda saat teduh pribadi. Makanya itu seorang istri, let your husband pray. Karena dia akan kembali sebagai produk yang sudah di-upgrade oleh Tuhan. Yang tidak mungkin kau bisa lakukan sebagai pasangan. Kalau orang tuamu berdoa, biarkan, karena mereka akan kembali sebagai orang tua yang takut akan Tuhan atau lebih takut akan Allah. Kalau anak-anak saya mau doa, saya tidak ganggu. Ngapain lu doa-doa melulu? Ada orang tua yang kasar mungkin. Kadang-kadang kita tidak sadar mulut kita bebal, kita bisa ngomong sama anak kita. Orang mau doa kok. Padahal kalau dia mau pergi sama teman-temannya kita nggak pernah larang. Tapi kalau dia ke gereja kita halangi. Apalagi kalau dia berdoa sendiri di rumah, ngapain sih kamu berlutut begitu? Nangis lagi, cowok gak nangis tahu. Nanti kalau anaknya kena narkoba, baru papanya berkata, siapa bisa doakan? Baru kita berkata, wah. Nanti kalau anaknya kena pergaulan bebas, nanti kalau anaknya tidak bisa lagi dia kandani, tidak bisa diberitahukan. Ketika seorang anak-anak kita itu berdoa, dia punya hidup doa, itu bonus tak terhingga buat papa mama, sungguhan. Asal kita harus lihat apakah seimbang. Jika mereka doa saja nilainya anjlok, gak pernah belajar doa melulu. Nah di situ kasih ayat, lu gak doa gak usah makan. Gak kerja gak usah makan, kalau gak doa. Itu loh Tesalonika berusaha dan bekerja. Kalau suami kita doa melulu tapi gak menjadi tulang punggung keluarga. Istri kerja keras plus jadi ibu rumah tangga. Loh saya gak bilang apakah istri sama istri penghasilan mana yang lebih besar. Itu semua nanti yang penting usahanya. Seorang laki-laki bisa kadang-kadang kalah income dengan sang wanita. Asal dia tunjukkan effortnya sungguh-sungguh untuk tanggung jawab atas keluarganya. Karena dia kepala keluarga, you see. Hargai suamimu berjerih lelah. Sekalipun mungkin dia gak setinggi gaji Anda. Misalnya, jangan kau hina kalau dia sudah memberi 100% usaha. Kecuali kalau suami hanya mau doa melulu dan dia tidak mau kerja, maka kita punya hak berkata, kamu tidak bekerja, kamu tidak usah makan. Tapi kalau suami sudah menunjukkan tanggung jawabnya dan dia punya kehidupan doa yang dia bangun, kecuali Anda berdoa bersama dengan dia dalam ruang doanya, tapi jika Anda mengganggu, mundur dan mengalah sama Tuhan Yesus, beritahu sama suami, you pray, cause I like a praying man. Karena praying man tidak akan selingkuh. A praying son, anak yang berdoa, tidak akan kurang ajar sama papa mamanya.
Papa mama, simpan aja ludah, nggak usah ngomong, kok nggak hormat sama ayah ibu, itu nggak akan terjadi. Kalimat itu nggak perlu kau utarakan, karena tidak ada kebutuhan. Kalau seorang anak yang berdoa, dia dekat sama Tuhan. Nggak ada orang yang dekat sama Tuhan jadi pemberontak, itu nggak ada. Amin Bapak Ibu. Hai istri, biarkan suamimu dipinjam sama Tuhan. Hai suami, biarkan istrimu dipinjam sama Tuhan. Ngapain kamu doa-doa melulu? Udah, gak ada waktu itu, temenin anak. Udah. Apapun yang menjadi berhala, kecuali kalau istri Anda memang gak bertanggung jawab. Tapi kalau istri Anda sudah sungguh-sungguh memberi yang terbaik. Dan kalau dia bangun hidup doa, jangan kau berhalakan anak. Ngapain Tuhan? Anak aja. Nanti justru korsletingnya, kutukan itu kan terjadi antara hubungan anak dan mamanya nanti. Apapun yang kau berhalakan, akan masuk setan di sana. Di mana area tidak kau doakan, itu tidak dikuduskan. Itu pasti menjadi celah dalam kehidupanmu. Let your wife pray. Because she prays, karena dia doa, kemungkinan terbesar efek sampingnya adalah usahamu akan diberkati, hai suami. Gara-gara istrimu takut akan Allah. Gara-gara istri yang takut akan Tuhan, Abigail itu Daud tidak jadi melakukan suatu kesalahan terbesar dalam pemerintahannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu memuridkan kita lewat jam-jam doa. Tapi kalau kita tidak punya jam-jam doa itu dengan Tuhan, Yesus tidak bisa muridkan kita. Nggak jadi. Nggak jadi. Masa-masa berdoa adalah sesi-sesi dengan Yesus Kristus. Nah pertanyaannya, kenapa kalau ada orang berdoa nggak berubah? Doanya nggak nyampe. Kenapa kalau ada orang yang berdoa tapi munafik hidupnya? Ya tergantung, kalau standar kita terlalu tinggi, semua orang harus sempurna, repot. Sang suami nggak pernah doa, mamanya aktif di gereja, dikit-dikit salah, sedikit-sedikit langsung kita tuduh, kita bilang percuma Tuhanmu, padahal hanya karena masakannya keasinan misalnya. Kalau yang nggak prinsip-prinsip banget, come on lah, orang berdoa juga masih manusia. Kecuali kalau dia memang hidup di dalam dua dunia. Mukanya dua, luar dalam gak sama. Kalau ada orang kayak gitu, percayalah bukan salahnya doa. Itu orang doa kayaknya, tapi doanya gak nyampe alias dia pura-pura. Itu hanyalah pelarian atau alasan. Anda juga bisa menguji doa orang itu tulen, genuine, apakah sejati. Ya, di sini kan ada orang berkata, aku punya temen tuh, aktif tuh doa, pendoa sekali dia. Apa-apa doa. Tapi lihat itu, dia memang sengaja sana sini merugikan orang-orang. Di mana dia bekerja, dia korupsi di situ. Lihat dia doa, tetapi lihat dia di luar sana kelakuannya. Dia berzina. Dia nggak setia sama pasangannya, dan kayak gitu jangan percaya. Dari buahnya, bukan dari doanya, kau tahu satu pohon. Kau nilai pohon itu dari buahnya. Orang itu kalau berdoa benar, sungguh-sungguh doanya nyampe sama Tuhan. Artinya doanya nyampe itu dia waktu doa itu sungguh-sungguh dimuridkan. Dia doanya itu bukan hanya kamuflase atau hanya sebagai hiasan. Kalau orang itu doa sungguh-sungguh, dia konsentrasi penuh dengan Tuhan, itu dia bawa hidup. Tuhan pasti akan obrak-abrik hidupnya, percayalah. Kita kalau doa yang nyampe sama Tuhan itu doa yang begini loh, yang doa yang masuk ke hadirat Allah. Yesus muridkan kita di jam-jam doa kita itu. Tuhan sungguh-sungguh muridkan kita. Yang kayak gitu tuh doanya sungguh-sungguh. Ya. Tapi orang yang nampaknya berdoa tetapi hidupnya tidak keruan, jangan kau mudah percaya. Anggaplah doanya hanya pura-pura. Tapi ya, jangan keterlaluan. Dikit-dikit ada orang itu yang selalu cari salahnya anggota keluarganya yang Kristen. Wah, selumbar dicari padahal di mata orang, padahal sebalok di matanya itu nggak kelihatan. Nah yang gitu ya kita harus balance ya, kita harus seimbang. Tapi kalau itu sesuatu yang cengli, ya kita ngerti. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak lumrah, kita lihat orang itu kayaknya doa, tapi di luar dia main wanita, padahal dia sudah beristri. Don't believe a thing that he's praying to God. He's using God's name in vain. Jangan percaya kalau dia berdoa kepada Tuhan, tapi justru sebaliknya dia memanfaatkan Tuhan. Dia memanfaatkan Tuhan, dia menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh berdoa, ingatlah bahwa Yesus yang membawa Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa,
Yesus perlu waktu-waktu doa untuk memuridkan Anda. Kalau Anda tidak provide waktu itu, Anda juga tidak akan alami pemuridan Yesus dalam hidupmu. Saya ingat waktu saya nggak bisa tiap hari saya mesti berdoa. Kalau saya tidak dimuridkan Tuhan di jam-jam doa saya, celaka. Saya ini orangnya keras. Saya masih ingat kok, apalagi dulu-dulu waktu saya baru bertobat. Setiap kali masuk hadirat Allah ya, saya nangis benar-benar. Saya itu orangnya paling anti cengeng padahal. Nangis kalau kadang langsung nyanyi 2-3 lagu atau lagu keempat, gimana saya pakai gitar ala kadarnya, kunci-kuncinya sebisanya. Saya lagu tertentu tiba-tiba saya nangis. Makanya doa itu lebih baik kalau doa saat itu pribadi itu lebih baik di tempat yang privacy. Saya nyanyi, nangis Tuhan. Karena saya malu-malu sendiri setelahnya. Kenapa aku ini nangisan? Itu bulan-bulan awal ya, 3 bulan pertama saya bertobat itu. Tiap hari itu saya nangis. Mungkin mengejar ketinggalan saya, dulu saya keras, gak pernah nangis sama sekali-kali. Saya nangis tiap hari, sekarang saya ngerti. Saya belum paham, sampai keluarga saya yang komentar. Philip kok berubah ya, dulu keras sekali, sekarang bisa memaafkan orang. Waktu keluarga saya merasakan perbedaannya, saya dulu orangnya atos sekali. Tapi sekarang saya bisa mudah belas kasihan sama orang. Itu keluarga saya yang merasakan waktu itu. Ternyata saya tidak sadari, di masa-masa saya berdoa, saya tidak bisa taruh dalam kalimat dan kata-kata. Hatiku dimuridkan Yesus. Diubahkan, dilembutkan. Sehingga hati ini makin lama makin kalibrasi. Semakin merapat, semakin mendekat pada Tuhan. Dibikin jadi semakin seperti Kristus. Hati ini. Do you know that prayer is discipleship time with Jesus? Prayer time is discipleship time with Jesus. Jangan kau tunda. Kalau Tuhan suruh kita doa. Ada sesuatu yang Tuhan taruh. Ya, kita sekarang lihat ayat yang ke-29 dulu. Ketika ia sedang berdoa, Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Wow. Dan pakaiannya menjadi putih dan berkilau-kilauan. Ayat 29 saya mau jelaskan. Doa itu ya, yang pertama-tama diubahkan oleh doa itu adalah pendoanya. Kita kira doa itu semata-mata adalah sarana untuk mengubah keadaan kita. Itu iya. Kita dengar pepatah bukan dari Alkitab sih, tetapi kita dengar pepatah itu dan juga ada di dekorasi-dekorasi di toko buku Kristen. Prayer changes things. Doa mengubahkan segala perkara. Itu benar. Tapi ingin saya tekankan lewat ayat 29. Yang pertama diubahkan oleh doa seseorang. Doa seseorang adalah pendoanya itu sendiri. Dalam hal ini sekarang kita lihat contoh Yesus. Yesus tidak berdosa. Beda sama kita. Kita orang berdosa butuh doa. Kalau enggak, siapa kekang daging kita? Tapi Yesus itu suci. Dan ketika ia sedang berdoa, nampak warna aslinya. Doa itu mengubahkan pendoanya. Waktu Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. You think that prayer changes things? Let me tell you, prayer first of all changes you. Kita kira doa mengubah perkara. Izinkan saya ngomong ini dulu. Bahwa doa pertama-tama mengubahmu. Saya cerita tadi, saya nggak sadari, orang tua yang menyadari. Waktu mereka bilang, Philip kok nggak keras, saya baru sadar. Padahal waktu saya doain orang tua saya nggak doain saya. Waktu itu, salah satu orang tua saya bukan orang Kristen. Waktu itu, saya doakan, tapi ternyata siapa sangka, waktu saya berdoa, yang berubah dulu itu saya. Jadi lebih lemah lembut, lebih ya. Sampai sekarang pun belum 100%. Saya masih bisa marah, kadang-kadang masih bisa masih bisa membantah Tuhan. Tapi I'm getting there. Makanya saya tidak mau putus doa. Sekalipun saya tahu sejak saya terima Yesus mati pasti masuk surga. Tapi kan saya masih hidup di dunia dalam daging dan darah. Saya masih terus perlu diubahkan. Seperti Yesus berubah rupa. Kalau Yesus bukan berubah dari orang berdosa jadi orang suci. Yesus tanpa dosa.
Coba lihat ketika beliau berubah rupa. Wajahnya itu berkilau ya kan. Doa itu membawa yang namanya the image of God in your life. Itu justru nyala. Doa itu mengubah sang pendoanya. Lalu gak hanya berhenti sampai mengubahkan orang itu. Pakaiannya menjadi putih. Berkilau-kilauan lagi. Ada yang namanya efek kekudusan ketika seseorang berdoa. Waktu kita berdoa, ada yang namanya efek kekudusan. Bukan hanya rupa wajahnya berubah, pakaiannya jadi putih. Di area-area kedagingan, area-area kompromi kita, area-area kita selalu kalah, selalu tergoda, selalu jatuh dalam dosa, area-area pencobaan, itu tiba-tiba ada efek ini. Pakaian kita menjadi putih. Seperti ada the beauty of holiness. Di area biasanya saya kalah selalu dengan daging saya. Saya maksudnya sih mau taat sama Tuhan tapi selalu dikalahkan. Tapi sekarang di area itu saya menang. Doa itu membuat kita mengatasi kelemahan daging kita. Kelemahan karakter kita. Biasanya saya selalu ragu tapi sekarang mudah percaya. Tiap hari saya selalu mulai hari saya dengan berdoa berbahasa roh. Itu sebuah karunia, saya tidak sesali. Itu indah, itu berguna. Malam hari sebelum saya tidur, saya berbahasa roh lagi. Itulah setiap hari disiplin rohani. Saya selalu mulai hari dengan Roh Kudus, mengakhirinya dengan Roh Kudus. Karena saya tahu saya tidak bisa percaya diriku. Kalau saya percaya pada diri saya, saya tidak tahu saya berakhir jadi apa. Pakaian menjadi putih itu berarti ada efek kekudusan. Ada kuasa di area-area kelemahan. Di mana bajuku itu seperti dicuci. Aneh ketika kita berdoa, kita bisa mengalahkan pencobaan. Ketika kita kurang berdoa, bukankah Yesus berkata gini sama murid-muridnya? Roh memang penurut, daging itu lemah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. 3 kali Tuhan ngomong begitu, waktu murid-muridnya pilih tidur di Getsemani. Padahal Yesus sudah mau diserahkan. Karena mereka tidak berdoa, ya lumrah. Petrus menyangkali 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Yohanes salah satu yang diajak doa malah bobok pulas. Nanti Yohanes itu ketika Yesus ditangkap, dia juga hampir ketangkap. Dia lari dan tinggalkan jubahnya, bajunya. Ada satu murid yang lari telanjang, tahu nggak? Malu banget. Kalau kita tidak berdoa nanti kita tidak akan ready untuk pencobaan di depan, tantangan. Dan terutama kita nggak akan siap untuk apa yang Tuhan mau lakukan di hidup kita dan orang lain. Doa itu sebenarnya, mungkin kita tidak tahu segala sesuatu. Waktu kita doa itu rasanya, apa sih buang-buang waktu? Daripada begini lebih baik kan kerja. Time is money. Makanya itu saya nggak mau ngeflow soal doa. Soal doa itu saya punya set waktu. Saya disiplin tidak kurang tidak lebih. Karena saya tidak berada dalam sebuah perlombaan 100 meter atau sprint. Saya dalam maraton. Hidup saya itu seumur hidup harus doa. So saya tahu saya siapa. Saya tahu saya siapa sebelum saya kenal Tuhan. Saya tahu saya masih bisa jadi siapa kalau hari ini saya jauh dari Tuhan. Saya tidak boleh percaya pada dagingku. Saya harus percaya pada Yesus di dalam diriku. Karena itu saya harus hidupkan manusia roh saya. Karena saya tahu bahwa saya itu seumur hidup perlu membangun hidup doa yang benar-benar konsisten dengan Tuhan. Saya tidak mau nafsu di depan, doa 5-6 jam, lalu habis itu 6 tahun gak doa. Atau saya tidak mau kurangi sebentar, hari ini kurangi 5 menit, lama-lama akhirnya pun tidak berdoa. Karena saya tahu hidupku maraton, saya harus konsisten dan konstan dengan Tuhan. Hari saya selalu dibuka dengan saya menyapa Roh Kudus, dan selalu ditutup dengan saya menyapa Roh Kudus. Karena saya tahu pakaian saya hari ini masih putih, itu karena kuasa doa yang dibangun secara sengaja. Sebab kita semua, kalau hari ini kurang berdoa, kita pun nanti akan melihat kebangkitan daging kita. Dan daging itu bau, daging itu basi. Tidak ada yang baik, makanya tidak disebut buah-buah daging, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu buah roh. Roh dengan R huruf kecil. Memang Roh Kudus, tapi roh kita yang membuahkan. Karena kita bersekutu dengan roh Allah. Buah daging itu bukan kasih, bukan sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, penguasaan diri, bukan. Buah daging itu amarah, pesta porah, perjinahan,
pembunuhan, iri hati, itu buah daging. Karena saya tahu kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita pastikan manusia roh kita yang memimpin di depan. Hiduplah oleh roh, Roma 8. Maka kamu tidak akan mengikuti hawa nafsu daging. Dosa itu susah ditolak kalau hanya ditenging-tenging doang. Setannya gampang. Tapi keinginan dalam diri kita yang menyeret kita dalam dosa itu hanya bisa dikalahkan ketika kita sembahyang, ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, ketika di kaki Yesus, kita mendapatkan kuasa supranatural. Kita mendapatkan kuasa yang spiritual yang tidak kelihatan, yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan itu menyala lewat doa, sehingga kita berani berkata tidak kepada dosa. Iman kita lebih kuat daripada manusia daging kita. Itulah sebabnya doa is very powerful untuk menguduskan pakaian seseorang. Makanya ayat pengkhotbah dikatakan, adakah minyak di kepalamu dan biarkan pakaianmu atau jubahmu tetap putih. Itu hanya bisa dipelihara ketika seorang punya kehidupan doa. Banyak orang Kristen tidak punya kehidupan doa. Mereka hanya ke gereja seminggu sekali. Tidak heran, maaf, hidupnya penuh dengan laraan. Kita bisa lihat, hidupnya Senin sampai Sabtu penuh dengan sampah-sampah rohani di dalam diri. Kenapa? Orang itu bermaksud baik juga nggak bisa, karena it's by God's power. Hanya lewat Holy Spirit's power, hanya lewat kuasa Roh Kudus kau bisa kalahkan sifat dosamu. Itu nggak bisa lewat pendidikan. Orang berkata cara mengentas masalah dunia itu adalah semua orang harus berpendidikan tinggi. Come on, pernah lihat orang berpendidikan tinggi-tinggi? Eropa nggak kurang-kurang. Coba kita lihat sekarang semua itu, baik LGBTQ semuanya itu, apakah mereka orang bodoh? Tidak. You think that the answer adalah education? You're wrong. It's prayer, soaking in benar-benar kita itu berada meluangkan waktu dengan Jesus Christ dalam doa. Itu yang membuat pakaian putih. Bukan hanya itu, berkilau-kilauan lagi. Ada efek pemakaian Allah atas hidup orang itu. Doa itu ada efek pemakaian Tuhan, bukan hanya putih bajunya untuk dirinya, tapi berkilau-kilauan yang membuat orang lain terkena sinarnya. Kalau kita berdoa ya, saya melihat sesuatu. Itu ya, hidup kita itu penuh dengan yang disebut keberuntungan oleh orang dunia, tapi kita orang percaya menyebutnya kebajikan dan kemurahan. Aneh, kemana kita pergi sekalipun sesuai dengan rencana, selalu nanti ada pemakaian-pemakaian Allah yang tidak terduga. Saya setiap orang hidupnya lain-lain, tapi saya punya kesaksian saya. Saya misalnya, tak lama yang lalu kita ada acara full timer di waktu itu di Kota Batu. Kita ada retreat lah, ya biar full timer bisa istirahat, bisa olahraga. Kita harus orangkan setiap orang. Gak hanya jemaat yang dikasih full timer, juga adalah jemaat Tuhan. Kita di situ kumpul, sesi ringan, sampaikan, lalu kita doa, lalu sisanya itu olahraga segalanya. Tiba-tiba ada satu orang. Saya mestinya nggak jalan ke situ, tapi nggak tahu kenapa ada gerakan saya mesti jalan ke sana. Padahal saya tadinya mau pergi ke WC atau kemana saya lupa. Tapi saya harus jalan ke situ, ketemu sama orang, liatin aja, mau ajak foto misalnya. Saya yang datengin, ayo. Siapa sangka ternyata orang yang punya trauma sebelumnya, bukan jemaat kita, punya trauma sama hamba-hamba Tuhan, punya trauma sama gereja, sama orang Kristen. Simple gesture. Mestinya ke WC, nggak tahu kenapa saya ke rute itu. Saya jalan dulu lewat di situ. Saya itu nggak pernah nganggur. Pas istirahat pun mau pakai waktu sebaik-baiknya. Untuk saya lewati ternyata ketemu orang itu disembuhkan sama Tuhan. Cuman simple thing. Ramah dengan seseorang yang saya tidak kenal. Ternyata orang itu sembuh dari traumanya. Nah, saya dengar-dengar sekarang sudah bergabung dengan gereja kita jadi jemaat yang baik dan bertumbuh. Saya ngomong sama Tuhan, yang kayak gini tuh gak bisa dalam perencanaan pelayanan. Agenda saya gak tertulis mau ketemu orang itu jam itu. Di mana? Gak tertulis. Tapi kalau kita doa itu ada kilau yang kita gak sengaja. Publik figur pun ya hanya tahu secara realita universal, secara umum. Tapi detil-detil itu semua Tuhan yang atur, tahu gak? Tuhan yang atur small steps kita.
Langkah-langkah kecil kita itu Tuhan yang atur. Saya ngomong sama Tuhan, apapun tujuan ilahi di baliknya, saya nggak mau loh Tuhan, meluangkan satu hari tanpa kilauan yang dari Engkau. Saya minta Tuhan memakai hidupku kemanapun aku pergi, di mana aku berada. Pakailah saya Tuhan. Pengalaman gitu banyak dalam hidup saya. Saya pernah sekali waktu di Singapura, lagi pelayanan. Itu jalan di Takashimaya situ. Lucu sih, kadang-kadang itu nggak ada artinya, bukan soal sorga dan neraka. Saya tidak kepingin, udah lapar nih, udah tahu makanan mau dituju, misalnya kita mau makan nasi ayam di mana gitu ya, misalnya ya. Bisa saya kepingin masuk ke mall itu, saya itu bukan orang yang nge-mall. Ya, lalu habis itu datang ke sana, khusus ajak keluarga saya, borong-borongan semuanya, cuma masuk lewat food court-nya Takashimaya situ, keliling, balik lagi keluar untuk pergi ke restoran, ngapain? Ternyata ketemu sama satu orang yang kemarin berdoa, Tuhan kalau Engkau mengasihi aku pengen ketemu Pastor Philip. Mau foto, ampun. Fotolah kami, cepet. Nggak nyembuhkan trauma apa-apa. Tuhan cuma mau jawab dalam, bukan, itu bukan pelayanan, saya lagi liburan. Liburan pun nggak sangka saya sedang dipekerjakan. Tapi saya nggak keberatan. Saya ngomong sama Tuhan, kalau itu bagian dari kilauan, saya sebagai public figure beda dengan setiap orang. Tapi setiap kita pasti ada kilauan yang Tuhan sediakan. Doa itu membuat kita itu kebentur dengan hal-hal yang kita nggak sengaja. Beberapa orang itu berarti ketemu jodohnya. Beberapa orang itu ketemu orang-orang yang jadi jawaban nanti dalam bisnisnya. Justru ketika kau cari dengan usahamu, kau tidak akan menemukan. Justru kalau Anda nemukan dengan kedagingan, Anda pasti akan temukan semua yang salah nanti. Tapi kalau kita belajar berserah di jam doa, nanti langkah kita itu dituntun tanpa kesengajaan kita. Kebajikan kemurahan itu mengikuti kita, bukan kita usahakan. Itu yang dunia katakan kebetulan. Atau dunia katakan keberuntungan. Itu yang terjadi nanti. Dalam konteks kita beda-beda. Mau pendeta, ibu rumah tangga, semua itu ada kilauan yang diberikan hanya when you are on the mountain of prayer of your life. Hanya orang yang naik ke gunung doanya. Gunung doa ini bukan lokasi geografi, gunung doa ini disiplin doa yang tinggi. Hanya orang yang punya kehidupan doa itulah yang akan mengalami kilauan di gunung transfigurasi dengan Yesus. Saya ngomong sama Tuhan, bolak-balik cerita seperti ini dalam kehidupan saya. Aku tidak mau loh Tuhan Yesus hanya mengalami apa yang disengaja oleh manusia. Ada efek pemakaian Tuhan di atas orang-orang yang berdoa. You ask that in your life. Waktu doa, makanya itu jangan pernah berkata doa itu buang-buang waktu. Doa itu masuk ke waktu yang beda. Setelah kau doa, tanpa kau sadari, kau masuk sudah dalam kairos atau waktu ilahi. Doa itu membuatmu masuk ke divine timing. Itu alamnya beda sudah. Saya dorong Anda, jangan lewatkan jam doamu. Sungguhan. Berdoalah sebelum kau bekerja. Milikilah mesbah doamu dan dengan keluargamu. Dan waktu doa di gereja, itu luar biasa. Kebaktian ini juga jam doa. Bangun hidupmu. Waktu kita lagi doa, jangan ini. Kebaktian itu bukan show, semua orang lihat ke depan. Kami memuji kebesaranmu, kebesaran siapa sih? Waktu kita datang sama-sama doa secara korporat itu powerful. Ada sesuatu yang beyond your life, itu yang poured down on you. Ada sesuatu yang di luar kapasitasmu secara pribadi itu yang akan dicurahkan kepadamu. Prayer time is power time. Amin Bapak Ibu. Ayat 30, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Percayalah kalau Anda berdoa tiba-tiba ada Musa dan Elia, kemungkinan bukan mereka. Ini Musa dan Elia ini adalah apa yang mereka representasi, apa yang mereka wakili. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili kuasa nabi, kuasa profesi. Orang yang berdoa akan di briefing sama Tuhan, dua materi ini semakin kaya dalam dirinya. Orang itu akan mengalami kuasa firman, seperti yang dibawa Musa.
firman itu tiba-tiba hidup. Makanya itu saya suka doa dulu sebelum saya baca Alkitab secara pribadi. Makanya di dalam gereja juga sama liturginya seperti itu. Bukan liturgi, itu sudah hikmat dari perjanjian lama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Anda tidak masuk langsung belajar teologi. Anda masuk itu memuji. Makanya itu kalau datang ke gereja jangan hanya untuk khotbahnya, peduli amat yang khotbah siapa. Datang ke gereja itu memuji Tuhan, karena akan beda ketika Anda masuknya dengan roh doa, pulangnya dengan roh doa. Itu beda banget. Karena ketika kita lakukan itu, firman yang sama yang dibagikan di hati yang siap dan ready, dan di hati yang tidak punya ekspektasi akan beda nanti. Tapi di hati yang haus dan lapar, hati yang sudah dipenuhi dengan roh doa sebelumnya, Anda akan mengalami kuasa firman seperti waktu Tuhan bicara sama Musa. Akan terjadi fulfillment of the word. Ini bukan hanya the preaching of the word, ya, bedain. Yang namanya pengajaran firman itu luar biasa. Tahu nggak, yang sama luar biasa, lebih luar biasa, tapi yang berikut ini hanya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh punya roh doa ketika dengar firman. Penggenapan firman. Listen to me. That is God doing, not humans doing. Not human doing. Itu hanya Allah. Fulfillment of the word itu hanya pada orang-orang yang hatinya penuhi dengan roh doa waktu menerima firman. Itu beda. Itu beda sekali. Lalu Elia ini bicara tentang kuasa nabi, kuasa doa. Di dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, kau setan keluar. Anak-anak sekewa tengking setan pada seseorang. Lalu legion lah katakanlah, atau pokoknya orang yang kesurupan itu berkata, Yesus aku kenal, aku tahu. Paulus aku kenal. Kamu siapa? Kita bisa pakai semua metode yang diajarkan firman. Takkan ada kuasa di mulutmu, di hidupmu, dalam keputusanmu. Takkan ada kuasa dalam doamu. Kalau kita hanya main teori belaka, firman ini akan dibiarkan Tuhan selamanya jadi logos. Jadi teori di tangan Anda, teori hanya di dalam pikiran Anda, tidak akan pernah menjadi pedang bermata dua. Tuhan itu tidak bodoh. Orang tidak sungguh-sungguh dengan dia, masa Tuhan izinkan ayat-ayat itu dimanfaatkan? No. Kamu menyelidiki Alkitab, tapi tidak datang ke aku, kata Tuhan. Kau kira lewat teori ini kau selamat. You come to me. Tuhan bilang sama orang Farisi. You see, orang yang berdoa akan mengalami kuasa nabi. Dan selain itu kalau kita baca ayat ini, kita menemukan dalam hidup Yesus sendiri di atas muka bumi. Ketika Yesus belum naik ke salib, dia di briefing dulu oleh Musa dan Elia, karena Yesus adalah anak Allah, kita tidak sama liga. Sebelum saya naik ke sini tadi, saya juga di briefing sama SM-nya. Nanti ya, khotbah sekian menit dan sebagainya. Nanti ada lagunya ada 5 lagu, lalu habis itu nanti lagu terakhir, naik di menit keberapa, setelah nanti bagikan firman, apakah ada ayat tambahan, nanti apakah ada pesanan lagu setelah firman, nanti mau lagu apa, oh terserah sama nanti WL-nya, ya, Pastor Redo nanti yang akan tentukan. Jadi saya di briefing dulu, ibadah itu penting, Yesus belum naik ke salib, di briefing dulu. Sama Musa dan Elia, yang satu ingatkan semua hukum-hukum Taurat yang harus digenapi oleh Yesus. Di atas salib setiap kata kalimat adalah penggenapan. Eloi, Eloi lama sabachthani, sudah selesai. Ampuni Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semuanya itu tidak ada dari mulut Yesus keluar kata-kata sia-sia. Aduh, sakit-sakit mana ada. Musa sudah jelaskan, di briefing dulu. Dan Elia dari sisi semua profesi akan digenapi. Orang yang berdoa tidak tahu segala sesuatu, tapi semua yang dia perlu tahu pasti diwahyukan di waktu-waktu berdoa dia dengan Tuhan. Orang berdoa itu sedang di briefing oleh malaikat, sadarkah Anda? Kita nggak ngerti, setelah doa juga, apalagi kita dalam masalah, keluar juga kita masih garu-garu kepala, I don't know dari sini aku mau kemana. Tapi semua perkara yang perlu kau ketahui, kalau kita doa sungguh-sungguh, baik itu di gereja maupun secara pribadi, kita akan di briefing oleh Tuhan. Jadi kalau sampai saya tidak tahu segala sesuatu, I'm fine, thank you. Berarti saya nggak perlu. Kalau saya berdoa, saya tahu sedikit atau tahu tambah banyak. Pokoknya semua setelah saya berdoa itu, pengetahuan yang saya dapat, itu sudah cukup untuk membawa saya di jalan kemenangan di depan.
Orang berdoa itu di briefing sama malaikat. Makanya itu kalau saya berdoa suatu hari, saya nggak ngerti. Setelah doa ya rasa biasa. Orang berkata doa selalu rasa listriknya, kadang iya kadang enggak. Bukan itu, bukan di dalam feeling. Waktu saya berdoa, saya tahu Tuhan ada di hidup saya. Barang siapa mencari Tuhan, dia harus percaya Allah itu ada, kata Ibrani. Dan bahwa Allah memberi upah kepada barang siapa yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya berdoa, kadang saya merasakan sesuatu, kadang tidak. Setelah saya selesai berdoa, misalnya, besok lusa, kadang-kadang doa itu ada yang dijawab berapa hari kemudian, berapa bulan. Bisa tumpuk-tumpuk overlapping gitu, doa besok nanti untuk, nggak tentu Tuhan punya waktu itu setiap kali kita doa itu di briefing apa. Nah, misalnya saya ketemu dengan orang tertentu, saya ingat, waktu saya ketemu itu tiba-tiba klop. Rasa seperti kayak saya pernah ketemu orang ini nggak asing lagi. Ada semacam intuisi-intuisi yang saya tidak pelajari, waktu ketemu orang tertentu dan saya tahu saya mau ditipu, saya tahu orang ini ada something wrong di dalamnya, bukan menghakimi. Kalau itu urusan orang itu ya bukan urusanku. Tapi kalau ini berhubungan dengan kami dan bisa menjerat seseorang, bisa menjerumuskan, saya kerasa kok. Seperti ada sesuatu nudge, ada suatu ketukan di dalam spirit saya. Be careful with this person. Be careful. Itu saya tidak bisa jelaskan. Cainali Ciankuani. Di mana ya saya pernah ketemu orang ini? Saya tidak ada something personal atau sesuatu yang pribadi. Saya nggak ada pengalaman bahkan pertama kali ketemu. Tapi di hati saya sudah ada perasaan nggak nyaman. Be careful, hati-hati. Praduga tak bersalah, kita uji. Untung kita tidak gegabah, langsung putuskan di tempat. Ternyata sungguhan kan? Ujungnya itu hoax. Doa itu, kita waktu doa mungkin tidak tahu. Tapi setelah kita jalan dalam kehidupan itu, kita bisa tahu sesuatu. Because last week I was praying for this. Karena minggu lalu saya doa tentang ini. Atau karena kemarin saya sudah berlutut di kaki Yesus. Atau kadang-kadang bisa ketemu sama satu orang, tiba-tiba serak. Nggak bisa nggak? Ini orang begini. Berapa banyak di antara Anda hari ini dapat kepercayaan dari Tuhan. Karena kami menemukan talenta-talenta itu. Dan kami rasa, ini kayak Paulus ketemu Timotius, ini dia. I found the person. Aku telah menemukan orang yang tepat. Itu kalau nggak doa nggak dapat. Yesus sebelum menemukan 12 rasulnya, bahkan termasuk Yudas, dia berdoa semalam-malaman kepada Bapa sebagai anak manusia. Sekalipun Yesus anak Allah yang maha tahu, dia berdoa semalam-malaman kasih teladan. Sebelum kau pilih orang, ada intuisi-intuisi tertentu, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya bukan kau pelajari di sekolah, atau tidak ada buku manualnya. Itu pengetahuan diberikan after your times of prayer. Pengetahuan yang diberikan setelah ada waktu-waktu doa kepada Tuhan. Itu yang disebut ada dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Lanjut sedikit lagi lalu kita selesai. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Itu buktinya yang saya katakan tadi, di briefing tentang kematiannya. Ya, bukan karena Yesus lupa, tapi itu sudah menjadi bagian dari rencana Bapa, ayat 32. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Ini sangat kita. Apapun alasan kita tidak berdoa, setiap kita pasti punya alasan yang masuk akal. Kalau ujungnya selalu doa yang dikorbankan, ya itu sudah pilihan, sungguhan. Kalau selalu gereja yang dikorbankan, itu sudah pilihan. Tapi pilihan kita itu selalu ada konsekuensi, baik ya atau tidak, baik sekarang atau nanti, itu selalu ada efeknya. Nah, efeknya tentunya adalah Petrus, Yohanes, Yakobus tidak ready untuk apa yang Yesus mau lakukan di depan. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Nah, ini mereka nggak siap. Kan mereka tidur kan, apapun alasannya, sekali lagi orang itu punya 1001 alasan untuk berdoa. Alasan yang paling utama yang sering kali terjadi adalah karena berdosa. Karena ada orang yang memilih ketika dia jatuh dalam dosa, dia rasa nggak layak, dia berhenti berdoa, bukan cari pengampunan Tuhan, tapi malah lari dari hadiratnya. Atau alasan lain adalah kesibukan. Oh, percayalah 24 jam sehari itu berlaku untuk setiap orang. Tuhan yang menciptakan 24 jam sehari, bahkan sebelum ada jam dan menyebutnya 24. Matahari terbit, matahari terbenam, Tuhan tahu waktu memberikan waktu kepada manusia dalam ciptaannya, Tuhan sudah memberi
kepada kita slot doa. Tuhan itu sudah kasih mentah ke tangan kita, tinggal kita kelola dan prioritaskan. Tuhan tidak suruh kita doa penuh, tidur pun Tuhan sudah set dalam tubuh kita. Sebagian orang butuh 6 jam, ada 7, ada 8, makin tua makin dikit. Tuhan sudah set, kita nggak tidur 24 jam sehari. Kita juga nggak bisa kerja 24 jam sehari. Kalau kita mau nurut sama Tuhan, waktu kita semua akan tepat guna. Bapak, Ibu, Saudara, apapun alasan kita tidak berdoa, ingatlah bahwa doa itu tidak tergantikan, apapun alasannya. Ada konsekuensinya. Dan saat mereka terbangun alias terjaga, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, there they were unready, mereka nggak siap. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya, jadi Yohanes, Yakobus, dan Petrus tidak hanya tidak siap ketika bangun dari tidur mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Mereka siap untuk menerima Yesus dalam kebiasaannya. Tapi menerima Yesus dalam kemuliaannya, they were not ready. Mereka tidak bisa memaksimalkan, tidak bisa memanfaatkan dengan baik dan benar kairos atau glory, kabot, kemuliaan berikutnya atau perkara-perkara ilahi yang akan segera dihidangkan di depan mereka. Mereka tidak siap. Dan bukan hanya mereka tidak siap ketemu Yesus dalam kemuliaannya, mereka juga tidak siap ketemu sama dua orang yang berdiri di dekat Yesus. Orang yang tidak berdoa, mereka tidak akan siap untuk perkara ilahi yang segera akan tiba. Sehingga misalnya perkara ilahi itu dibungkus pandemi atau dibungkus apa kejadian di dunia itu, mereka nggak akan siap untuk meresponinya sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan rencanakan atas hidup mereka. Biasanya justru akan membuat kesalahan-kesalahan yang fatal di saat-saat yang sangat penting di dunia ini dan dalam hidup mereka. Dan yang lainnya lagi, mereka nggak siap untuk orang-orang yang penuh Roh Kudus yang Tuhan akan utus, yang akan dipakai Tuhan untuk menambahkan sesuatu dalam hidup mereka. Sebab orang yang kurang berdoa atau tidak berdoa biasanya akan membela orang yang salah dan menganiaya orang yang salah. Renungkan. Orang yang tidak berdoa, Tuhan akan disebut hantu akan disebut Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati seseorang, Tuhan bisa utus orang-orang. Karena Tuhan selalu pakai manusia. Dan orang yang tidak berdoa cari Tuhan, seperti Cornelius waktu ketemu Petrus, dia siap karena dia berdoa sekalipun pengetahuannya masih terbatas, dia belum kenal Injil, belum ada orang yang beritahu. Tapi waktu dia berdoa, Tuhan tunjukkan, kamu akan ketemu seorang hamba Tuhan, kirim bawahanmu untuk jemput dia di jalan tertentu, namanya Simon, yang sekarang ada menginap di rumah orang lain yang namanya Simon, si penyamak kulit, maaf. Kamu pergi ke sana waktu Cornelius ketemu Petrus, dia tahu bahwa ini utusan Allah. Kalau dia nggak berdoa, dia akan salah sangka, ketemu Petrus malah dianiaya. Orang yang tidak berdoa atau kehidupan doanya sudah ada, biasanya akan membela orang yang salah dan menganiaya orang yang salah. Yang dia bela justru orang-orang yang tidak utus. Yang dia aniaya justru orang-orang yang Tuhan utus. Karena orang-orang itu tidak akan siap untuk menerima kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Nah, disinilah banyak berkat yang missing di hidup kita, bukan karena Tuhan tidak beri, tapi karena kita luput dan salah meresponi. Paham ya? Ada berkat yang luput, bukan karena Tuhan tidak pernah buat lewat, tapi luput karena kita salah sangka. Ya ampun, ternyata utusan Tuhan. Yang satunya, ya ampun, ternyata ini musuh Tuhan yang selama ini ku bela. Karena orang yang tidak berdoa tidak akan punya discernment in the spirit. Dia hanya bergantung logika, kepandaian, dan pengalaman masa lalu yang gak cukup. Buktinya kita masih hidup hari ini, nanti masih mati kemudian hari. Berarti semua pengalaman di belakang itu bukan Tuhan. Dia hanya bisa memberi pelajaran berharga dan bisa memberi kita pengalaman terbatas. Karena baik maupun buruk di belakang tidak bisa menjamin kau salah atau benar di depan. Kita butuh Tuhan. Tapi orang yang tidak berdoa tidak akan punya discernment, tidak punya karunia membeda-bedakan dalam roh. Dia menilai segala sesuatu termasuk Yesus pun dinilai secara lahiriah. Dia tidak akan bisa menilai perkara-perkara Allah karena dia buta. Karena manusia rohnya tidak dicelikan, dia hanya bergantung logika, bersandar pada pengertiannya sendiri, pada pengalamannya, pada pendidikannya, dan siap ini seluruh orang-orang seluruh dunia bergantung ini. Dan bergantung survei membuktikan.
Itu aja, at top semuanya itu survei. You have no lead from heaven, tidak akan tuntunan dari atas. Makanya itu seorang pebisnis yang takut akan Tuhan, yang sudah dicelikan mata rohaninya, harusnya tahu. First thing first you hold on to every morning is the Bible. Hal pertama yang kau dapatkan tiap pagi itu ini. Ibu rumah tangga harus tahu, parenting itu beda. Anak 1, anak 2, anak 3, anak cuma 2 doang. 1 dengan 2 aja beda, anak 1 aja setiap musim dia bisa berubah-ubah. Kayak gak kenal anakku ini dulu 14, umur 14 gak begitu, sekarang umur 16 kok beda. You need Jesus. Amin Bapak Ibu. Dikit lagi ya, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ini lucu, saya tidak berani menghina, karena saya sendiri mungkin akan begitu. Kalau tidak berdoa, muncullah yang namanya orang yang latah di hadirat Allah. Itu kalau bahasa Gen E-nya hari itu yapping. Mungkin anak kecil tahu ya, stop yapping. Yapping itu ngomong tapi nggak ada maknanya, nggak ada bobotnya. Yapping, bla 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 gitu loh. Lama-lama doa kita cuman bla 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 bla. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan itu bla bla bla. Doa itu bukan soal panjang pendeknya, tapi doa itu bisa sungguh-sungguh sangat ridiculously missing the target. Itu sungguhan. Doa itu ya, orang itu kalau nggak ngerti hati Tuhan, nangkep ya, orang itu bisa minta yang salah dan benar-benar bisa melesetnya itu jauh dari kehendak Allah, sungguhan. Makanya itu saya nggak berani jauh dari Tuhan, karena kita cenderung nanti yapping, kata-kata kita nggak ada kuasanya. Ngomong sama setan yang menguasai seseorang dalam nama Yesus pun, setannya takut sama Yesus, tapi dia berkata, you're just yapping using Jesus name. Kamu cuma pakai nama Yesus aja ngomong latah, ngomong sembarangan. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Betul sekali ayat 33, ayat 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ini dia, Tuhan hendak menunjukkan sesuatu. Kalau kalian mau jadi rasul yang dipakai oleh aku, murid yang diurapi, Yesus berkata begini, ini hari itu diajari, kalian harus ditelan oleh awan kemuliaan. Kedaginganmu harus ditelan sama awan kemuliaan. Selama dagingmu yang bicara, I will ignore you. Aku akan abaikan kamu. Tuhan berkata, aku akan ignore you. Lihat ya, Yesus tidak respon. Ini lucu sekali, karena setelah mereka ngomong, Petrus kan ngomongnya yang itu. Dia nggak tahu dia ngomong apa. Guru, tak siapin ya tenda pramuka, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Coba lihat ayat 34. Belas sama sekali tidak ada reaksi dari Tuhan. Tuhan tidak merespon. Pernahkah Anda merasakan hidup kita, proyek kita Tuhan tidak respon nih? Karena apapun yang tidak dari hasil doa, itu adalah yapping ke sorga. Dan Tuhan tidak respon nih. Tuhan seperti tidak, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jangan marah loh kalau kita itu di ghosting sama Tuhan. Apa itu bahasanya? Ghosting ya? Bukan di ghosting, Tuhan tidak pernah ghosting. Tapi jangan marah ya. Jangan panas hati kalau kita seperti didiemin sama Tuhan. Sebab Tuhan tidak bertanggung jawab untuk meresponi segala sesuatu di hidupmu. Apa yang dibangun oleh daging, Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara, Pak Petrus itu didiamkan sama Tuhan. Dan sementara ia berkata begitu, awan telan dia. Kalau Tuhan mau bekerja lebih dalam hidupmu, dagingmu harus dikikis. Dan tahu gimana caranya daging bisa dikikis? Lewat jam-jam doa, itu terkikis. Beratnya ketika di dalam doa, aduh, waktu kok berlalu lama sekali. Aduh Tuhan, aku harus belajar percaya, belajar menunduk, belajar berserah. Padahal serasa diburu-buru waktu, hidupku sedang terhimpit sesuatu. But aku harus berlutut di kaki Yesus. How hard it is. Saya dikikis, sebab saya tahu kalau daginganku tidak dikikis, dan paling bagus dikikis di saat-saat momen-momen doa, Tuhan tidak bisa berbuat lebih dalam hidup saya. Saya harus ditelan oleh awan. Tiang api, tiang awan itu kemuliaan Tuhan. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu berkata, inilah anakku yang kupilih. Submit to him. Dengarkanlah dia. Gak ada itu dalam suara itu, terima kasih Petrus untuk tenda pramuka yang kau tawarkan.
what a good idea. Atau berkata, lain kali idenya lebih bagus ya, jangan yang biasa. Nggak ada, Tuhan nggak gubris. Dia langsung berkata, kamu mau dipakai Tuhan, kamu mau melihat pemakaianku dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam tempat kerjamu, dalam keluargamu, kamu mau? Tuhan berkata, inilah anakku yang kupilih, catat itu. Dengarkanlah dia, spend time with him. Luangkan waktu dengan dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan pada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. 3 poin sini, dengan ini selesai. Terima kasih untuk kesabaran Anda. Nomor 1, efeknya berdoa dan efeknya tidak berdoa. 1, doa mengubah pendoanya dan menguduskannya untuk pemakaian Allah. Ini dia. Yang pertama, berubah adalah pendoanya. Itulah sebabnya jangan khawatir, Pastor Philip saya mau doa tapi saya tidak tahu bagaimana berdoa. Pastor Philip saya mau berdoa, saya tidak fasih lidah. Trust me, bukan lidahmu yang jadi target utama Tuhan. Hatimu. 2, orang yang kurang berdoa tidak siap untuk menangkap perkara Allah selanjutnya. Catat, termasuk tidak akan siap ketemu dengan orang-orang yang Tuhan utus. Dan masalahnya Tuhan itu bukan hamba kita. Jadi kalau Tuhan utus itu gosong. Nggak ada jaminan Tuhan utus lagi. Meskipun Tuhan itu selalu punya plan B kalau orang bertobat, iya. Tapi jangan cobai. Usus kilaf-kilaf, Tuhan lagi, kirim lagi. Nggak tentu, kadang-kadang ada berkat yang lewat. Kalau kita nggak menangkapnya, ya sudah lewat. Sudah lewat. 3, sifat kedagingan kita harus dikikis sebelum Allah bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak mau kalau kita menjadi umat pilihannya, tapi masih ada kulit katan dalam hati kita. Ada perkara tertentu itu tidak Tuhan granted, tidak Tuhan benar-benar kabulkan sebelum kita lulus diproses oleh Allah. Ada beberapa perkara dalam hidup saya juga, Tuhan itu sampai melihat sampai saya bertekuk lutut di area tertentu itu, baru Tuhan tunjukkan kemuliaannya. Semoga ini jadi berkat buat Anda dan membuat Anda semakin sungguh-sungguh ketika Anda berdoa baik di gereja maupun ketika Anda berada di rumah. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri.